Selamat malam Kakak. Oke, selamat malam Kak. Iya. Ini nama panggilannya apa ini? Biasanya dipanggil dengan Kak Ju aja. Kak Jo. Baik. Iya. Kak Jo ini, ya. Kak Jo ini di Dewan Kerja Daerah sebagai, kalau boleh tahu? Oke, alhamdulillah di Dewan Kerja Daerah saya diamanahi sebagai anggota bidang kajian kepramukaan Kak. Baik, dan pada malam hari ini kita akan ngobrol bareng bersama Kak Jo. Sudah dikasih kisi-kisinya belum Kak? Nanti kita mau ngobrolin apa? Oke, sudah sih Kak. Oke. Tentang pramuka. Iya. Kalau begitu, sepertinya ini teman-teman juga udah nggak sabar pengen ngobrol sama Kak Jo ini. Saya persilakan Kak Jo untuk memulai atau mungkin untuk memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman Gelar Saka Milenial tahun 2021. Baik, terima kasih dengan Kak siapa ini Kak? Oh, saya Niken. Oh Kak Niken. Sebentar guys, kebetulan ini ada sedikit trouble di device-nya. Oh iya, boleh. Oke Kak, apakah sudah terlihat? Belum itu Kak? Masih layar hitam. Ya, ini sudah. Ini mohon izin Kak, saya menggunakan dua akun guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satya aku dharmakan, dharmaku baktikan. Salam Pramuka. Baik, terima kasih Kakak. Sudah malam apakah terdengar Kak suaranya? Oke. Betul ya, malam ini kita akan bincang terkait apa sih peran dari Dewan Kerja nih. Coba kita next dulu ya Kak. Oke, tadi sambil menunggu layarnya muncul ya Kak. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan,
Oke, ini nama lengkap saya tadi ya. Kak Raharjo Sumadi Pranaputu. Cukup dipanggil Kak Jo saja. Kebetulan saya asli dari Brebes, Jawa Tengah juga. Lahir 8 April tahun 99. Dan mungkin di bawahnya ada riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, dan ada satu nih teman-teman kakak untuk saya ingin sharing. Kan tiap orang kan biasanya punya apa sih moto hidup seorang. Nah, jadi untuk moto hidup saya, belajarlah hari kemarin, bersyukurlah untuk hari ini, dan berjuanglah untuk hari esok. Itu ya Kak, bisa kita mulai. Oke, sebentar ya Kak. Maaf ini trouble lagi, sebentar ya Kak. Oke. Apakah sudah berpindah Kak slide-nya atau belum berpindah ini? Ini masih biodata, Kak. Oke, oke, oke. Oke, baik. Mohon maaf ini. Biasanya tidak seperti ini. Apakah laptopnya grogi apa gimana ya ketemu teman-teman saka milenial? Mohon maaf ya kakak. Oke, kita lanjut nih. Kita perlu mengenal dulu apa sih Dewan Kerja. Ada yang mau berpendapat kakak? Apa itu Dewan Kerja? Silakan. Kak Hidayatullah mungkin. Oh silakan Kak Dharma ya. Kak, Dewan Kerja itu adalah sekumpulan pramuka dan tiga itu dipilih dan disaring oleh wakil cabang untuk menjadi, kalau definisi saya ya Kak, kalau untuk menjadi representasinya pramuka TB di salah satu wakil. Kalau cabang-cabang keluarga. Tapi untuk penjelasannya kan di Dewan Kerja itu kan ada. Nah, itu kalau definisi saya secara umum ya itu. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Dharma. Jadi ada beberapa kata yang perlu kita garis bawahi seperti representatif anggota pramuka penegak pandega di kuartir tersebut. Oke, masuk ya. Yang lain, apakah ada yang punya pendapat yang berbeda? Mungkin Dewan Kerja itu ini Kak, dewan yang bekerja gitu. Atau gimana? Silakan.
kan Dewan dan Kerja katanya. Atau tidak ada? Belum mungkin ya. Oke, kita lanjut dulu deh. Oke, nah tadi betul ya Kak Dharma bahwa bisa dibilang Dewan Kerja itu representatif. Nah, kalau kita buka di pengertian di PPDK ini, Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega atau Dewan Kerja adalah wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan di tingkat kuartir yang beranggotakan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Putri Putra sebagai bagian integral dari kuartir dan berkedudukan sebagai badan kelengkapan kuartir yang diberi wewenang dan kepercayaan sebagai badan dan kepercayaan untuk mengelola, membina, dan kegiatan pramuka penegak pramuka pandega sesuai prinsip dari, oleh, dan untuk pramuka penegak dan pramuka pandega dengan bimbingan orang dewasa atau yang pengelolanya bersifat kolektif dan kolegial. Jadi di sini kan artinya panjang sekali. Nah, saya di sini menggarisbawahi beberapa kata. Yang pertama, Dewan Kerja itu adalah merupakan tadi betul anggotanya adalah pramuka penegak dan pandega yang sebagai wadah untuk apa? Untuk kaderisasi kepemimpinan. Itu kata kunci pertama. Jadi Dewan Kerja ini merupakan salah satu bentuk dari kaderisasi kepemimpinan. Nah, kemudian yang kedua kata kuncinya adalah atau bagian integral dari kuartir. Jadi Dewan Kerja ini tidak berdiri sendiri, Kak. Mengapa? Sehingga ketika Dewan Kerja kita akan melakukan surat, kita harus melalui kuartir tersebut. Itu ya. Jadi bagian dari integral kuartirnya. Lalu yang diberi wewenang dan kepercayaan untuk apa? Untuk mengelola pembinaan dan kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega. Itu jadi Dewan Kerja itu dikasih wewenang dan kepercayaan untuk apa? Untuk mengelola pembinaan dan kegiatan pramuka penegak pandega. Dan ada satu kata penting juga yang bersifat kolektif dan kolegial. Nanti kita bahas. Nah, kakak juga perlu tahu nih, untuk Dewan Kerja ini tadi punya maksud tertentu. Maksudnya apa? Pertama, untuk sebagai wadah kepemimpinan atau di sini leadership ya. Nah, selain kepemimpinan, kita di sini belajar pengetahuan, pengalaman, dan tentang keorganisasian di Dewan Kerja. Nah, selain maksud juga ada tujuannya nih kakak. Tujuannya untuk apa? Pertama, untuk pengelolaan organisasi. Kedua, pengembangan bakat kepemimpinan. Ketiga, pengelolaan organisasi. Dan untuk menaikkan pengalaman, keterampilan, dan pengetahuan dari pramuka penegak dan pandega. Itu untuk tujuan dan maksudnya ya. Nah, di sini Kak, tadi Kak, saya mohon maaf lupa terus sini Kak Dharma. Kak Dharma tadi menjawab nih bahwa anggota Dewan Kerja itu adalah pramuka penegak dan pandega. Nah, betul sekali nih Kak. Anggota dari Dewan Kerja tadi tentunya kakak tahu penegak itu anggota gerakan pramuka yang berusia 16 sampai 20 tahun dan pandega anggota gerakan pramuka yang berusia 21 tahun sampai 25 tahun. Tadi sifatnya kolektif dan kolegial. Kemudian statusnya ada dua Kak, ada satuan bina dan satuan gerak. Satuan bina di sini kenapa kita juga dibina di Dewan Kerja? Karena kita masih termasuk peserta didik sehingga kita juga menjadi objek bina. Di samping itu satuan gerak. Kenapa kita satuan gerak? Tadi karena kita diberi wewenang atau kepercayaan untuk mengelola kegiatan dan pembinaan pramuka penegak dan pandega di kuartir tersebut. Dan tentunya kakak tahu kedudukan Dewan Kerja itu sebagai badan integral dari kuartir. Kemudian untuk hubungan kerja itu antara Dewan Kerja dengan kuartir itu koordinatif dan konsultatif. Sedangkan Dewan Kerja di sini maksudnya adalah Dewan Kerja dengan Dewan Kerja. Baik itu Dewan Kerja di atasnya, di bawahnya, ataupun setara. Ada informatif, koordinatif, dan konsultatif. Kemudian ada juga dengan organisasi di luar gerakan pramuka. Tentunya atas izin kuartir. Kenapa atas izin kuartir? Karena tadi kita adalah badan integral dari kuartir. Termasuk masa baktinya, kakak. Masa bakti Dewan Kerja tergantung dari kuartirnya. Contoh di sini saya contohkan Dewan Kerja daerah tentunya sesuaikan dengan kuartir daerah yang masa baktinya adalah 5 tahun.
Kemudian kakak tahu juga nih, kalau organisasi dewan kerja itu ada dari mulai tingkat ranting, cabang, daerah, sampai nasional. Ada juga struktur kepengurusannya dari mulai ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, ketua bidang sekaligus anggota. Nah, kakak di sini coba saya mau tanya, ada yang tahu nggak apa saja bidang-bidang di Dewan Kerja? Silakan bisa open mic. Ada yang tahu kak bidang-bidang di Dewan Kerja? Silakan. Oke, silakan Kak Dharma lagi. Bidang Dewan Kerja ya kak ya. Iya, Dan betul. bidang apa ya, hubungan abdimas, hubungan masyarakat, ada bidang pengembangan kepramukaan, ada 4 pokoknya kak, kalau nggak salah. Oh, ada 4 ya. Oke, coba kita cek ya. Tadi yang pertama apa kak? Mohon maaf, sinyalnya tadi kurang stabil. Itu kak, pengembangan kepramukaan, riset ya. Oke, Katanya. kita lihat ya. Apakah betul Kak Dharma? Kita cek. Nah, jadi berdasarkan PPDK yang terbaru 005 tahun 2017, betul ya ada 4 bidang. Namun mungkin tadi ada yang kurang tepat Kak Dharma. Yang pertama ada bidang kajian kepramukaan, kedua bidang kegiatan, ketiga bidang pembinaan dan pengembangan, yang keempat bidang penelitian dan evaluasi. Oke, nggak masalah. Itu ya Kak untuk bidang-bidang Dewan Kerja. Nah, tentunya di sini kalau secara umum saya gambarkan untuk ranah tugas Dewan Kerja dari mulai ranting, cabang, daerah sampai nasional itu ada pembagiannya Kak. Biasanya kalau dari yang paling bawah itu kan ranting. Ranting ini lebih banyak di operasional. Konsepsionalnya yang kurang. Nanti semakin ke atas semakin kebalikannya. Nanti sampai di tingkat nasional itu lebih banyak di ranah konsepsional dibanding ranah operasional. Begitu Kak. Nah, ya sambil kita tadi mungkin materinya jenuh, kita tebak gambar dulu deh. Kakak nanti silakan bisa tebak gambar yang saya tampilkan di PPT saya. Nanti tulis, jangan disebutkan ya Kak, gambar apa. Saya kasih waktu terbatas, saya hitungin deh. Sudah siap Kak alat tulisnya? Belum. Oh belum, silakan disiapkan dulu Kak. Oh. Ini kalau boleh tahu dari mana Kak yang terjauh ini? Oh ini ada yang namanya sama seperti saya, Kak Muhammad Budi Raharjo. Halo Kak, sama-sama Raharjo. Raharjo itu barokah. Wah siap. Selamat nih Kak, selamat dan barokah. Oke gimana Kak, sudah siap untuk permainannya? Sudah siap kak. Oke, kita mulai ya. Nanti silakan ditebak gambarnya, jangan disebutkan, ingat. Oke, permainan kita mulai dari sekarang. Silakan, waktu terbatas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah deng deng, tidak asing ya ini kakak. Kalau tadi salah kebangetan ini. Ada yang salah atau benar Kak? Coba yang benar tolong angkat tangan. Oke, 1. Oke, 2. Oke, lumayan lah, masih awal. Kita coba ke gambar selanjutnya. Oke, persiapan. 1, 2, 3. Silakan ditebak ini kira-kira apa? Apakah telur mata sapi atau martabak? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Oke, kita cek Kak jawabannya apa nih. Kan ini kan boleh banget loh ikut juga Kak. Jeng jeng. Wah ini biasanya kalau nggak salah setiap hari ya di stasiun tit. Nah stasiun itu ya. Tahu ya Kakak masa nggak tahu ini. Teman masa kecil. Kecuali Kakak di sini generasi yang sudah old. Nah, mungkin pada nggak tahu nih. Oke kita coba. Ada yang salah? Coba angkat tangan Kak. Yang salah, yang salah. Oke, masih aman ya. Kita next ke gambar selanjutnya. Nah, ini nih. Silakan bisa ditebak ini. Ini kok kan ikan kok ngerinik kenapa ini? Apakah tidak asing? Monggo yang lain bisa ditebak, Kak. Oke, waktu habis ya. Kita cek apakah jawabannya betul atau salah. Iya, ini dia. Kalau salah ini parah ini. Patut dipertanyakan Kak, gue tanya ini. Nanti yang salah di poin ini tolong dicatat ya Kak Niken. Oke, siap, Kak. Oke, kita lanjut ya Kak ke gambar selanjutnya. Nah, ini coba ditebak ini apa ini coba? Apakah ini mochi dari Sukabumi atau bola salju atau apa lainnya? Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita cek jawabannya Kak. Iya, ini juga teman masa kecil ya. Doraemon. Kalau ini di stasiun Tit juga stasiun itulah. Stasiun ikan terbang itu. Bukan ya? Bukan. Stasiun Raja Wali. Oke, kita next ke gambar selanjutnya. Ini kira-kira apa nih? Ini yang tidak asing harusnya ini. Sering dilihat oleh kita semua. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini contoh ya, contoh Dewan Kerja. Kebetulan agar teman-teman ingat nih, kita bahas apa sih malam hari ini. Nah, untuk soal selanjutnya ada peraturan yang berbeda, Kakak. Silakan tulis jawabannya di room chat ya, Kak. Ditulis. Biar saya tahu juga. Pengen tahu nih. Tadi diem-diem bayar ini pada benar apa pada salah nih. Cek nanti nih. Oke, persiapan untuk mengetik jari jemarinya. Kita buka gambar selanjutnya. Oke. Ini bukan ormas ya. Coba diteliti lagi coba. Silakan ditulis 10, 9, gambar apa ini? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita cek. Jawabannya apa nih? Banyak nih. Nusa dan Rara. Franchise Nusa. Oke, kita cek. Nutrisari. Enak. Kita cek ya. Wah, Nusantara juga. Kita cek apakah betul atau salah. Nah, ya itu ya. Kartun, setahu saya itu termasuk kartun baru ya di Indonesia ini. Nusa dan Rara ya, betul ya. Bukan Nutrisari ya, Kak. Siapa ini yang Nutrisari ini? Haus kayaknya ini, Kak. Oh, Kak Niken ini. Oh, siap, Kak Niken. Kita cek ke gambar selanjutnya. Ini gambar apa nih, Kak, kira-kira? Yo. Apakah kembaran yang tadi, Saka milenial atau apa ini? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya apa, Kak? Hello Kitty. Waduh, Hello Kitty nih. Hello Kitty, Satgas Perubahan Perilaku. Yang lain? Oke, Satuan Karya. Apakah betul Satuan Karya? Kita cek aja Kak, udah ada 3 jawaban. Nah, ya. Satgas. Wah, Saka milenial belum move on ini.
Kak Gali belum move on ini. Satgas COVID ya Kak. Oke, kita next gambar selanjutnya. White. Oh, belum next ini ya. Oke. Oke, selanjutnya ini. Siapa juga ini nih? Tangannya siapa coba diperhatikan ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Casper. Apakah betul? Michelin. Michelin itu siapa itu? Michelin. Oke, kita cek kucing. Kucing. Apakah kucing? Ya, betul ya, Kak Niken. Ini Casper, betul sekali yang jawab Casper. Oke. Coba ini apa nih gambar selanjutnya coba. Kira-kira ada 2 lingkaran biru. Oke, 10, 9, 8, 7, 6. Kak Niken 5, 4, 3, 2, 1. Silakan bisa ditulis Kak jawabannya. Ya, apakah ada jawabannya? Belum ada. Oke, tenang saja ya Kak. Ya, ini juga kalau Saka milenial nggak tahu bulat. Parah juga nih, teman-teman harus memperhatikan lagi logo-logonya ya. Oke, next. Nah, ini terakhir nih. Ini biasanya di TV itulah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Unyil. Apakah unyil? Unyil. Kata kita. Coba kita cek ya. Oke, betul. Si unyil. Nah, itu Kak untuk tebak-tebakannya nih. Kita lanjut dulu nggih ke pembahasan malam hari ini. Oke, lanjutnya di sini. Nah, jadi Dewan Kerja ini punya hak untuk membentuk kelompok-kelompok. Ada di sini dari mulai sangga kerja, kelompok kerja, dan unit kegiatan. Jadi kalau sangga kerja, contohnya kegiatan ya di situ ada KPDK. Kalau mohon maaf kalau kelompok kerja itu biasanya kalau Dewan Kerja ada beberapa ya, tergantung kerjanya ada tim cyber dan lain-lain, sama unit kegiatan. Kalau di Jawa Tengah kan yang paling umum Ubaloka ya, walaupun nanti ada unit-unit yang lain seperti jurnalistik, usaha, PBB, protokol dan lain sebagainya. Oke, sebentar. Sebentar. Oke, selanjutnya di sini sebagai Dewan Kerja kita juga ada yang namanya hak dan kewajiban. Di sini ada beberapa poin ya. Mungkin di sini tidak akan saya bacakan semua, silakan bisa dicermati saja. Tentunya kalau kewajibannya sama seperti seorang anggota pramuka lainnya, menepati kode kehormatan, mematuhi ketentuan ADART, dan perdatan Dewan Kerja. Nah,
Itu kewajibannya. Kalau haknya tentunya ada beberapa seperti mengajukan usulan, mengetahui perkembangan Dewan Kerja, kegiatan Dewan Kerja, dan di sini juga Dewan Kerja itu berhak loh untuk mengajukan pengunduran diri. Bisa juga ada pembelaan. Kalau contoh ada satu kasus Dewan Kerja ini ada yang menyatakan dia kena kasus apa gitu yang mencemarkan nama baik. Nah di situ Dewan Kerja berhak memberikan pembelaan. Nah, kemudian selanjutnya kita harus tahu nih. Tadi kan kita pembahasan tentang apa sih peran Dewan Kerja. Nah, Dewan Kerja mengambil peran. Kita harus paham dulu nih. Coba next. Nah, kata peran. Peran itu apa sih, Kak? Peran di sini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata peran itu kata nomina atau kata benda yang arti pertamanya adalah pemain sandiwara atau film. Tentunya Kakak ini orang memerankan Anjasmara atau siapa bisa ya itu contohnya. Kemudian kalau dua bisa tukang lawak pada permainan Mak Yong ya jelas ya sama-sama peran ya. Dan yang ketiga itu ada ini perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Jadi peran yang akan kita kaji malam hari ini adalah tentang peran seseorang. Seseorang itu siapa sih? Dewan Kerja. Jadi peran Dewan Kerja yang diharapkan tingkah lakunya di masyarakat. Coba kita next. Nah, secara ruang lingkup itu ada 3 ruang lingkup, Kak. Yang pertama untuk pramuka penegak pandega, kedua untuk kuartirnya, dan ketiga untuk masyarakat. Ada yang mau memberikan pendapat, Kak? Apa sih peran Dewan Kerja itu? Monggo. Ayo, pramuka penegak dan pandega. Silakan. Atau saya mau dibantu kembaran saya? Kak Raharjo, silakan. Hadir. Ya, punya pendapat apa, Kak? Apa sih peran Dewan Kerja? Menurut Kakak itu gimana? Peran dewan itu setahu saya, Kak, atau yang saya ingin saya bicarakan, menampilkan bahwa seorang anak pramuka itu kita mampu menampilkan kepada semua orang bahwa pramuka itu mempunyai peran yang baik dan baik. Oke, luar biasa. Kata kuncinya baik ya, Kak Raharjo. Siap-siap. Terkopi, Kak Raharjo. Baik. Oke, yang lain mungkin. Saya belum dengar suara yang Putri ini. Kak Maria mungkin ada pendapat tentang peran Dewan Kerja, silakan. Menurut saya Dewan Kerja itu ruang lingkupnya ada di setiap tingkatan gitu Kak. Misalnya Dewan Kerja kan ada ranting, terus cabang gitu kan Kak. Nanti di situ kita mengelola anggaran dasar dan beberapa kegiatan-kegiatan pramuka yang akan diselenggarakan di tingkat daerah atau tingkat Dewan Kerja yang dipimpinnya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pendapatnya Kak Raharjo dan Kak Maria. Kita cek. Oke. Ini kalau untuk peran yang pertama, perannya tentunya karena Dewan Kerja itu merupakan anggota penegak dan pandega, tentunya kembali lagi perannya ke pramuka penegak dan pandega. Yang pertama betul tadi sebagai pengelola dan pengembangan kegiatan pramuka penegak dan pandega. Kedua, penyusun data potensi pramuka penegak atau pandega juga. Bisa juga penghapus standarisasi pelatihan kegiatan pramuka. Kemudian ada juga mengoptimalkan supervisi, evaluasi, monitoring, dan pelaporan program kerja ambalan dan rencana. Yang kemudian yang kelima ada peneliti dan evaluator terhadap program dan kegiatan termasuk bidang permasalahan, pembinaan, pramuka, penegak atau pandega. Yang keenam penanggung jawab sosialisasi atas suatu peraturan maupun petunjuk penyelenggaraan pramuka, penegak, pandega. Dan yang ketujuh promotor hasil inovasi pramuka, penegak dan pandega. Jadi
kalau saya kasih contoh, satu, itu kita bisa ambil yang nomor 6, Kak. Ini adalah penanggung jawab sosialisasi atas suatu peraturan maupun petunjuk penyelenggaraan pramuka penegak atau pandega. Nah, biasanya ketika PP atau peraturan tadi itu ada perubahan, nah ini salah satu bentuk peran dari Dewan Kerja untuk teman-teman pramuka penegak dan pandega. Melakukan sosialisasi agar apa? Agar teman-teman lebih tahu nih ternyata sudah ada aturan yang baru dan aturan sebelumnya tidak berlaku. Itu salah satu contohnya. Oke, next nih. Dewan Kerja ini tidak hanya berperan untuk pramuka penegak dan pandega. Tentunya karena Dewan Kerja adalah bagian badan integral dari kuartir, tentunya ada peran untuk kuartir juga. Yang pertama sebagai pelaksana keputusan musyawarah dan sidang paripurna. Kedua, pembuat dan pemberi pandangan, usul dan saran kepada kuartir tentang kegiatan pramuka penegak atau pandega. Ketiga, pengelola program pembinaan pramuka penegak atau pandega di kuartir. Keempat, penghubung jembatan informasi dan komunikasi antara pramuka penegak-pandega dengan kuartir. Yang kelima, pendukung atau membantu pelaksanaan tugas kuartir. Yang keenam, mengaji, mengkoordinasikan dan mengusulkan bentuk program pembinaan dan kegiatan hingga tata pengelolaannya bagi pramuka penegak kepada kuartir atau pandega ya. Jadi ada beberapa hal. Di sini saya juga contohkan salah satu. Jadi Dewan Kerja ini punya mandat atau amanah sebagai pelaksana keputusan musyawarah dan sidang paripurna. Jadi kita tahu ya di Dewan Kerja ini biasanya ada musyawarah dan sidang paripurna. Nah, ketika nanti sudah muncul hasilnya, salah satu peran dari Dewan Kerja adalah untuk melaksanakan hasilnya. Setelah kita bermusyawarah di forum tersebut, setelah ikut sidang di sidang paripurna, Dewan Kerja punya peran dan tugas untuk melaksanakannya keputusan atau kesepakatan bersama tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, peran untuk masyarakat. Yang pertama adalah untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin di masyarakat. Tentunya karena pramuka penegak pandega di Dewan Kerja ada golongan penegak, kita ada tugas untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin. Yang kedua, pelestari lingkungan hidup. Ketiga, pelaksana pelatihan, seminar atau lokakarya. Keempat, menginisiasi desa atau kampung binaan. Nah, kalau ini nanti lebih ke perannya yang golongan pandega ya. Kemudian yang kelima, peneliti dan penyuluh. Keenam, pionir masyarakat, melek teknologi dan informasi. Nah, apalagi teman-teman nih, anggota Saka milenial, cocok banget untuk yang poin 6 ini. Yang ketujuh, pelopor wirausaha, dan yang kedelapan, pengembangan desa tangguh bencana. Jadi ini contoh dari saya, teman-teman kakak punya pendapat sendiri tidak masalah, silakan. Nah, itu untuk cuaca kita malam hari ini. Silakan saya kembalikan ke Kaniken apabila ada yang perlu kita diskusikan bersama. Iya, terima kasih Kak Jo. Nah, sekarang dibuka secara umum, maksudnya untuk yang bergabung di room ini, apabila ada yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand terlebih dahulu. Oke, baik. Ini ada Kak Maria Angelika. Silakan Kak Maria. Halo Kak, selamat malam. Saya Maria Angelika, izin bertanya. Kak, dari peran Dewan Kerja tadi kan cukup banyak dan ruang lingkupnya cukup luas kan, terutama di Dewan Kerja ditempatkannya dan di masyarakat. Nah, untuk perannya tersebut, jika tidak terlaksana dengan baik atau tidak terlaksana sepenuhnya, bagaimana cara Dewan Kerja untuk bisa menerapkan secara sepenuhnya, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, sama. Ini ditampung atau gimana ya Kak Niken? Atau satu-satu? Silakan langsung dijawab nggak apa-apa Kak? Oke. Terima kasih Kak Maria ya. Tadi Maria, Kak Maria. Oke. Ini menarik betul ketika kita sebagai seorang organisatoris, termasuk Dewan Kerja, kita punya rencana nih. Kita punya ideal untuk contoh, inilah program yang harus kita laksanakan sesuai apa yang kita rencanakan dan harus berhasil semaksimal mungkin. Tapi tentunya dalam kenyataannya kita ada beberapa hambatan atau tantangan nih Kak. Tiba-tiba kita tidak sesuai rencana nih. Mungkin grade-nya turun atau justru malah melenceng dari programnya. Nah, itu mungkin salah satu makanan sehari-hari Dewan Kerja juga.
ketika ada rencana yang kita sudah diskusikan, kita godok, ternyata di lapangan kita mental, tidak sesuai. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, tentunya kita ketika ada masalah tersebut, kita analisis kembali. Analisis SWOT ya, kakak sudah tahu. Nah, kita analisis dulu masalahnya, kita pikirkan kembali, kita evaluasi apa yang harus diperbaiki, metodenya, atau mungkin melihat kondisi lapangannya juga. Nah, itu bisa kita lakukan di kemudian hari menjadi lebih baik. Karena di Dewan Kerja pun kita masih dalam tahap belajar. Karena di sini kita adalah peserta didik. Nah, di situ kenapa tadi di statusnya ada satuan bina dan satuan gerak. Tadi Dewan Kerja itu masuk satuan bina juga. Karena kita masih belajar juga, sehingga kalau dari hemat saya ketika salah ya tidak masalah, itu manusiawi. Tapi bagaimana caranya ketika kita salah, kita tahu kesalahan kita introspeksi diri, kita analisis kesalahannya di mana, dan kita perbaiki kesalahan tersebut untuk menjadi lebih baik. Begitu Kak Maria, apakah jelas atau kurang jelas? Terima kasih Kak, cukup jelas. Oke, sama-sama Kak Maria. Baik, ada satu lagi. Ini ada Kak Titis. Silakan Kak Titis. Ya, izin bertanya Kak. Saat ini kita kan sedang berada di keadaan pandemi, yang mana kita melaksanakan kegiatan-kegiatan secara terbatas, apalagi untuk bertatap muka, termasuk dalam kegiatan berpramuka ini. Nah, kira-kira bagaimana sih peran dari Dewan Kerja untuk meningkatkan peminat pramuka walaupun keadaan sedang pandemi seperti ini? Terima kasih. Sama-sama Kak Titis, menarik nih. Kita pramuka semenjak pandemi, mungkin dulu ketika teman-teman dengar ada Raimuna daerah online. Wah, kok Raimuna online? Ya, pas awal-awal pandemi ya. Ya, walaupun itu salah satu bentuk kita untuk menyesuaikan keadaan, Kak. Jadi tadi betul, PR besar Dewan Kerja adalah gimana sih meningkatkan minat teman-teman pramuka pendidikan Pandega kembali berkegiatan walaupun dalam masa pandemi ini. Kalau hemat saya itu kita bisa main di bagian branding. Di sini di Saka Milenial ternyata kita belajar juga ya, branding kegiatan, kemudian branding tentang pramuka itu sendiri, mungkin tentang Dewan Kerja, sehingga ketika branding dikemas dengan baik, kita bisa memunculkan pramuka itu. Kalau biasanya mungkin kakak bosan dengar ini, pramuka itu tidak hanya tepuk-temuk, tidak hanya baris-baris, tapi memang kenyataannya seperti itu. Pramuka itu sangat luas, apalagi di sini anggota Saka Milenial nanti akan belajar banyak hal di sini. Itu akan bisa diterapkan Kak untuk tadi solusi dari yang ditanyakan oleh Kak Titis terkait gimana sih kita sebagai Dewan Kerja bisa kembali mengembangkan atau menyodorkan bahwa pramuka itu menarik loh, pramuka itu asik loh. Nah, inilah PR kita bersama. Mungkin itu Kak kalau dari saya. Apakah jelas atau kurang jelas? Iya Kak, terima kasih. Ya, sama-sama Kak Titis. Baik, untuk selanjutnya ada yang ingin bertanya kembali? Mau nanya Kak? Kak Jo? Iya, silakan. Oke. Ini siapa dulu ini? Kak Jo ini. Ya, sebelumnya mau Kak nanya Budi Raharjo dulu. masalah kegiatan tentang Dewan Kerja daerah. Sangat banyak sekali, ya Kak. Dan itu kan ada Ugaloka ya Kak? Iya, ada Kak. Nah, setelah itu kan dengan adanya pandemi, apakah ada kegiatan penerimaan anggota Ugaloka dan setiap tahun atau bagaimana Kak? Itu yang pertama. Dan yang kedua, jadi kan ada beberapa rekan, teman, saudara, dan sebagainya yang saya itu tanya dengan saya, padahal saya kudu orang ngerti Kak, nggak tahu. Ada Kak, gimana caranya biar agar menjadi anggota atau salah satu entah itu anggota dari ranting, entah itu dari cabang, entah itu dari daerah atau nasional itu kita harus apa? Prosesnya bagaimana? Dan
apakah kita harus melalui proses-prosesnya? Salah satunya kita harus mempunyai pintar, kita mempunyai mental, kita mempunyai dan sebagainya. Itu bagaimana? Itu langkah-langkahnya. Kayak jenengan kan pasti dari nol bisa sampai sini itu bagaimana? Jadi agar saya itu yang siapapun yang tanya dengan saya itu paham kan, dan saya bisa menjawab. Terima kasih. Baik, kembaran saya ya Kak Raharjo ini. Ini saya manggilnya Kak Jo apa Kak Budi ini? Saya namanya banyak Kak, Bejo kadang nggak dipanggilnya. Kak Jo aja lah biar ketemu kembaran online ini. Ini Kak, untuk pertanyaan pertama tadi mohon maaf mungkin terhalang sinyal ya. Terkait yang Ubaloka itu maksudnya geladi tangguh tingkat daerah atau cabang ya Kak? Ya, untuk sekarang ini daerah dulu Kak. Kalau cabang kan saya sudah tahu. Daerah. Kegiatannya apakah hampir sama? Salah satunya hari, tanggal, bukan ya. Jalan waktu itu kadang beda-beda atau bagaimana Kak? Intinya beda enggak sama cabang gitu loh. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang cabang, kita kan Jawa Tengah punya 35 kota cabang. Luar biasa ini. Sehingga ini akan dijawab dengan apa ya namanya? Sudut pandang berbagai kuarcap. Kalau dibilang beda di beberapa kuarcap berbeda, Kak. Ketika dibilang sama ya itu juga ada di beberapa kuarcap. Maksudnya gini, untuk tentatif kegiatan di tingkat daerah kalau di Tangguh itu disesuaikan, Kak. Ketika sekiranya teman-teman cabang butuh untuk melaksanakan geladi tangguh karena mungkin ini semenjak pandemi ini kan banyak yang belum bisa melaksanakan geladi tangguh, nanti kami akan melaksanakannya gitu Kak untuk di tingkat daerah seperti itu. Jadi kita melihat situasi dan kondisi dari cabang-cabang. Namun sejauh ini setahu kami ada beberapa kota cabang yang sudah melaksanakannya juga Kak. Seperti sekarang sedang berlangsung di Pekalongan, minggu ini hari Jumat nanti di Wonosobo. Walaupun beberapa kuarcap ada yang berbentuk penerimaan terbuka, termasuk dari kuarcap lain, ada yang tertutup hanya untuk khusus kuarcap cabangnya masing-masing. Begitu Kak untuk terkait Geladi Tangguh. Yang terpenting di Geladi Tangguh adalah bisa, kalau boleh tahu Kak Raharjo ini, Kak Raharjo, dari kuarcap cabang mana ini Kak? Pemalang, tonggone jenengan. Oh siap. Pemalang ya. Saya tahunya Pemalang itu Comal ya, bukan Comel ya. Itu Comal. kecamatan, benar ya. Saya Kecamatan. Comal sama, ya saya Comal. Oh, sama. Ada teman saya di sana. Oke, untuk tadi ya Kak, yang terpenting adalah kita memenuhi standar kurikulumnya. Untuk ketika akan melaksanakan geladi tangguh, kalau mau sesuai standarnya seperti itu. Itu untuk geladi tangguh, apakah jelas atau kurang jelas, Kak Raharjo? Siap, jelas Kak, jelas. Yang kedua tadi Kak Raharjo bertanya terkait Kak Raharjo gimana sih tahapannya kok bisa sampai di titik ini? Sebenarnya gini Kak sih, untuk tahapan ini kita berproses sama. Yang terpenting kalau dari saya, itu kita berproses benar-benar ya niatnya karena ingin berbakti dan mengabdi. Dari mulai kita gugus depan, kita mulai ikut aktif di satuan karya atau unit kegiatan. Kebetulan alhamdulillah saya pun anggota Ubaloka. Dulu saya geladi tangguh tahun 2018 gitu Kak. Jadi pesan saya buat kakak di sini, alhamdulillah pada ikut satuan karya, betul ya. Jadi kakak di pramuka ini jangan sampai disia-siakan. Ketika sekiranya kakak masih sanggup, masih kuat dan siap untuk mengikuti berbagai bidang atau pelatihan di pramuka, tadi seperti kita tentunya harus tetap aktif di gugus depan. Itu yang terpenting. Kedua, kita bisa mulai merambah ikut di satuan karya. Itu malah lebih baik. Nanti kalau masih mau lagi, saya masih kurang nih ilmunya, saya masih mau belajar. Nanti gabung sama unit kegiatan. Begitu, Kak Raharjo. Siap Kak, berarti siap. Apakah sudah cukup jelas atau kurang jelas kembaran saya? Oke, sepertinya sudah cukup jelas nggih Kak Raharjo. Nanya Kak. Ya.
Kak Raja yang mana, Kak? Pak Harjo dan Kak Jo. Oke, baik kakak. Yang selanjutnya tadi ada Kak Dharma terlebih dahulu ya yang raise hand. Nanti setelah Kak Dharma baru Kak Hidayatullah. Monggo Kak Dharma. Ya Kak, mau bertanya Kak. Saya mau tanya 3 pertanyaan Kak. Yang pertama, itu kan ada argumen bahwa Dewan Kerja itu lebih birokratis daripada birokrat. Dalam arti seluruh kegiatan ini terplotting semua. Jadi nggak ada kegiatan dadakan. Dadakan kan paling alasannya nggak ada biaya. Nah, itu apakah emang benar ada argumen seperti itu atau masih dari Dewan Kerja punya pendapat lain? Yang kedua, Kak, ada pendapat dari rekan-rekan Dewan Kerja ini DK. Di DK itu ada cara Jawanya Mas, cara Jawanya Dewan Konkonan. Hanya Dewan Konkonan. Jadi hanya disuruh itu, Mas, ini Mas, ayo, neng sekda, jaluk surat, kirim surat. Apakah emang benar? Apa hanya Dewan Kerja itu hanya menjadi Dewan Konkonan? Apa cuma disuruh saja sama kakak-kakak dari pembinanya? Yang ketiga, nah ini kan ada katanya sih ada PWD ya Kak. Ada rumornya itu ada PWD. Nah PWD itu apakah PWD-nya binwil atau PWD jadi satu ngumpul kayak PWD biasa gitu? Apa PWD-nya terbinwil? Terima kasih Kak. Luar biasa nih, Kak Dharma diborong ini pertanyaan. Baik, Kak Dharma, saya jawab satu persatu nggih terkait. Saya jawab dari belakang yang masih terngiang-ngiang kata-katanya. Oke. Kak, terkait PWD itu bentuknya binwil atau kita berkumpul dalam satu titik bersama-sama satu Jawa Tengah. Oke, untuk konsep PWD nanti kita masih mempertimbangkan Kak, kebetulan karena kita melihat fluktuatif angka COVID-19, tentunya kita pun tidak bisa memaksakan karena memang keadaannya seperti ini. Sehingga untuk tadi pertanyaan Kak Dharma yang ketiga itu belum bisa kami jawab. Jawabannya adalah menyesuaikan keadaan karena memang kita sendiri paham ya dan tahu pandemi masih ada. Itu yang ketiga berarti ya. Nah, yang kedua ini, apakah Dewan Kerja itu Dewan Kongkonan? Kalau boleh tahu Kak, itu yang punya stigma seperti itu Dewan Kerjanya sendiri atau dari anggota yang nyun sewu bukan Dewan Kerja tapi dia punya pendapat itu. Kalau boleh tahu gitu gimana Kak? Katanya saya dengar itu dari Purna itu, Purna Dewan Kerja gitu kan, punya stigma seperti itu. Saya juga ingin biar jelas gitu loh, apakah iya sih apa enggak sih. Lebih baik kan bertanya kepada yang ahlinya ya. Aduh, gitu Kak. Ahlinya. Baik, untuk nomor 2 ini jujur saja Kak, kebetulan saya juga PAW tahun ini bisa dibilang ya baru juga di Dewan Kerja, masih belajar juga. Namun begini Kak, kalau sejauh ini ya saya merasakan itu malah hoax Kak. Dewan Kerja itu bukan Dewan Kongkonan. Yang saya rasakan loh Kak. Karena kembali lagi ke orientasi niatnya orangnya juga, apakah niatnya emang dulu nyuwun sewu pas mau masuk Dewan Kerja itu ngapain gitu loh. Kamu mau ngapain sih di Dewan Kerja? Itu yang pertama. Yang kedua, kembali ke kuartirnya juga Kak. Karena kan antara kuartir itu biasanya ada pola-pola organisasi atau budaya yang berbeda. Sehingga bisa dibilang mungkin itu terjadi di beberapa kuartir. Tapi di kuartir lain tidak. Yang saya rasakan sekarang itu tidak. Itu. Tapi saya bukan ahlinya ya Kak. Karena ya jujur saja saya pun masih baru di Dewan Kerja. Gitu. Kak Dharma. Kak Dharma ini kalau boleh tahu dari kuartir mana Kak? Kuartir Wonogiri Kak. Oke, Wonogiri. Kemudian yang kedua jelas Kak atau gimana? Yang pertama tadi apakah ada argumen bahwa Dewan Kerja itu lebih birokratis daripada birokrat itu sendiri. Karena kegiatannya harus plotting dan pasti ada kegiatan buat SPJ dan
nggak untarane lah. Nah, gitu. Oke, tentang birokrat ya. Oke, ketika kita membahas Dewan Kerja, tentunya tadi termasuk ke peran kita, yaitu pengelola kegiatan pramuka penegak pandega di kuartirnya, ya bisa dibilang di birokrat, ya masuk juga sih. Tapi ketika tadi kalau saya dengar orientasi dari atau pertanyaan dari Kak Dharma itu lebih menjurus kita benar-benar lebih birokrat dari birokrat, saya rasa tidak juga Kak. Yang saya rasakan ya sama saja gitu loh. Ketika kita masuk Dewan Kerja, walaupun di sana banyak tugas tentunya ya. Mau di gus depan atau di kuartir tentunya tugas tetap banyak. Namun kembali ke kitanya sih Kak. Karena di sini kita punya asas kolektif kolegial dan kalau di pramuka Kak tahu kita keluargaan. Sejauh ini sih saya merasa nggak sampai semengerikan itu sih Kak. Begitu Kak Dharma. Cukup jelas Kak. Terima kasih atas ketidaktahuan saya. Terima kasih. Mungkin ya mau. Baik, yang selanjutnya dari Kak Hidayatullah, monggo. Baik, terima kasih Kak Niken atas waktunya. Izin memperkenalkan diri ya Kak. Saya Muhammad Hidayatullah, mohon izin bertanya. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Jo. Jadi yang pertama adalah terkait fungsi dan peran Dewan Kerja kepada ranting, kepada kuartir, khususnya pada pelaksanaan kegiatan pesta siaga dan jambore. Kan sebagaimana kita ketahui kan Dewan Kerja kan adalah KTT kan Kak. Nah, untuk pertanyaan yang kedua adalah apa sih yang bisa kita dapat dengan menjadi anggota Dewan Kerja yang kita bisa dapatkan di sana, tapi kita tidak bisa mendapatkan di tempat lain. Terus yang kemudian pertanyaan fenomena DKR yang mengghosting Kak. Begitu. DKR yang mengghosting. Terima kasih Kak. Siap Kak. Silakan Kak Jo. Ini ternyata ada tren ghosting juga di ranting ternyata. Di Dewan Kerja ranting ya mengghosting. Ini hati-hati aja pada baper ini gara-gara ada kata ghosting. Baik Kak Hidayatullah dari Kuarca mana Kak? Asalnya dari Kudus Kak, tapi ini domisili di Kota Semarang. Oh, di Kota Semarang. Oke. Untuk terkait tadi yang DKR yang mengghosting, wah luar biasa ini. Memang bukan fenomena lama ya. Bukan fenomena baru, mohon maaf. Emang beberapa tahun yang lalu pun sudah banyak yang mengghosting, walaupun istilah ghosting belum ada. Nah, untuk terkait persoalan DKR ghosting ini Kak, karena kita termasuk badan integral dari kuartir, ini perlu ada campur tangan dari orang dewasa. Dalam kita ingin mengaktifkan Dewan Kerja, di samping kita sebagai pramuka penegak pandega ada inisiatif nih, wah ini kok ranting kita gini-gini aja, tidak ada Dewan Kerjanya. Sehingga di samping itu harus ada sinergi antara keduanya Kak, antara anggota dewasa dan peserta didik. Sehingga ketika dua-duanya sudah satu visi berjalan bersama, bisa dibilang insya Allah itu akan berkembang dari tahun ke tahun menuju DKR yang kita impikan atau kita rencanakan. Itu untuk yang DKR ghosting. Apakah terjawab atau masih bingung? Cukup terjawab Kak. Dan untuk DKR ghosting pun ini semenjak kemarin kita kajian itu DKR ini tergantung kecamatan juga Kak. Ada satu kecamatan yang memang di situ tidak ada penegak dan pandeganya. Tuh. Atau di situ ada penegak pandega, cuman contoh hanya satu sekolah. Itu emang persoalan yang kita harus lihat benar-benar kasusnya apa dulu. Kasusnya di mana dulu. Penyebabnya apa dulu. Jadi kita harus runtut suatu masalah dari akar-akarnya sehingga kita bisa
mengambil jalan keluarnya. Itu yang nomor 3. Yang nomor 2 tadi saya malah lupa tadi yang nomor 2 apa ya Kak? Mohon maaf, tolong diulangi. Secara singkatnya benefit Kak, yang tidak bisa diambil dari Oke. tempat lain lah. Oke, di Dewan Kerja, benefit yang bisa kita ambil dari Dewan Kerja. Oke. Di Dewan Kerja ini tentunya yang saya rasakan kita bisa punya jaring yang lebih luas. Contoh, dengan alhamdulillah malam ini saya bisa berbincang bersama teman-teman Saka Milenial. Di sini saya kenal Kak Hidayatul, Kak Dharma, Kak Maria, kembaran saya ketemu malah ini, Kak Titis. Jadi itu salah satu yang kali ini saya rasakan sendiri. Alhamdulillah dapat teman-teman baru malam ini kita berdiskusi itu ya. Ya walaupun tadi pertanyaannya benefit yang tidak bisa didapat tempat lain. Ketika di Gusipan pun bisa ketika kita aktif ikut kegiatan tingkat daerah atau nasional. Namun di Dewan Kerja alhamdulillah kita lebih sering Kak bisa ketemu teman-teman se-Jawa Tengah di forum seperti ini atau ada yang kuartir cabang meminta kita datang langsung seperti ini. GT Wonosobo salah satu DKD diminta untuk mengisi langsung di sana. Jadi seperti itu Kak untuk benefit yang kita bisa dapatkan di Dewan Kerja. Begitupun sama ketika di cabang, di ranting atau bahkan di nasional, kita kan walaupun saya malah kadang-kadang miris Dewan Kerja Ranting itu biasanya kayak dianggap remeh. Padahal Dewan Kerja Ranting itu dewan kerja yang langsung bersinggungan dengan Gus Depan. Itu luar biasa sekali menurut saya. Jadi kita bisa ngobrol langsung sama teman-teman di pangkalan, bisa sharing apa masalahnya. Jadi itu Kak untuk benefit dari Dewan Kerja. Yang kedua Kak. Yang pertama, saya juga agak lupa Kak. Bisa tolong ulangi. Yang pertama, Peran dan fungsi dari Dewan Kerja terhadap kegiatan pesta siaga dan jambore Kak. oke ya menarik ya. Karena pesta siaga dan jambore tentunya kita tahu untuk golongan siaga dan penggalang pesertanya. Ya, betul. Kadang-kadang kok Dewan Kerja itu apa sih? DKR itu ya sing ngurusi jambore karo pesta siaga. Wah, nah ini Kak, ini kekeliruan. Karena Dewan Kerja dibentuk tentunya untuk mengurusi penegakan pendega dari kita, oleh kita, untuk kita. Namun ketika kuartir ada hajat, contoh jambore ranting atau pesta siaga tingkat ranting juga. Nah, di sini tadi saya lampirkan di poin 5 ada pendukung, yaitu membantu pelaksanaan tugas dari kuartir. Nah, karena kita badan integral kuartir, tentunya kita selayaknya membantu kegiatan kuartir, karena kita bagian dari kuartir. Walaupun bisa dibilang itu bukan tugas utama kita, karena tugas utama kita Dewan Kerja ini adalah mengurusi pramuka golongan penegak dan pandega. Jadi bisa dibilang mungkin ketika kegiatan jambore atau pesta siaga itu merupakan kegiatan pendukung. Kita mendukung pelaksanaan dari tugas-tugas kuartir. Seperti itu Kak Hidayatullah. Apakah Baik, jelas? jelas, sangat jelas sekali Kak. Terima kasih banyak Kak Jo. Iya, sama-sama Kak Hidayatullah. Ya, ini sebenarnya Kak Titis ingin bertanya lagi. Monggo Kak Titis. Iya Kak, izin bertanya. Pertanyaannya masih melanjutkan yang tadi. Kira-kira kegiatan real dan konkretnya untuk kedepannya yang sesuai dengan keadaan pandemi sekarang ini seperti apa ya Kak? Soalnya yang ikut kegiatan daerah itu pasti utusan dari Kuarcap. Nah, padahal penegak dan pandega Jawa Tengah kan banyak. Kira-kira Dewan Kerja Daerah sudah merencanakan apa untuk menyentuh penegak dan pandega se-Jawa Tengah yang tidak mewakili Kuarcap? Terima kasih. Oke, baik. Kak Titis ya. Oke, untuk Dewan Kerja, ini khusus Dewan Kerja Daerah nggak Kak Titis? Oke, untuk Dewan Kerja Daerah, ini rencana kita kemarin sudah berbicara sama teman-teman Dewan Kerja Daerah. Kita ingin lebih memfokuskan pada unit kegiatan untuk tahun depan. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman nanti ditunggu terkait regulasi. Jadi banyak beberapa cabang yang bertanya, ya tadi ya terlepas dari kegiatan. Karena kalau dari saya, kegiatan pertemuan penegak-penegak itu bersifat tentatif. Tapi kalau unit kegiatan, contohnya Nyun Sewu Baloka, itu kan kita biasanya bertugas bisa setiap hari atau minimal setiap minggu, sehingga lebih sering.
Sehingga mudah-mudahan di tahun depan kita bisa fokus ke terkait aturan dari unit-unit yang lain. Tadi selain Ubaloka ada unit jurnalistik, unit usaha, dan unit PBB. Itu Kak Titis. Lalu untuk kegiatan realnya itu kira-kira bagaimana, Kak? Kegiatan real yang dimaksud Kak Titis itu berarti kegiatan seperti perekaman wirakarya begitu? Atau bagaimana Kak? Gimana Kak Jo? Bisa diulang? Ya. Tadi kan Kak Titis bertanya terkait kegiatan. Nah, kegiatan yang Kak Titis maksud itu kegiatan tentatif yang seperti perekaman wirakarya begitu, Raimuna, atau bagaimana? Iya Kak. Oke. Untuk tadi ya, terkait kegiatan-kegiatan ke depannya, memang sudah direncanakan beberapa kegiatan, namun mohon maaf belum bisa kami sampaikan di sini, karena tentunya melihat situasi dan kondisi ke depannya, walaupun kita berharap pandemi segera berakhir, kita sudah ada rencana Kak untuk kegiatan-kegiatan di tahun depan, sesuai hasil Muspanitera tentunya. Nah, namun tadi Kak, yang ingin saya tekankan, mungkin teman-teman di sini ada yang berpikir kegiatan yang bagus itu ya kegiatan wirakarya, Raimuna. Padahal tadi kita tuh ada yang namanya unit kegiatan. Bisa dibilang nanti kita bentuknya seperti ikut serta yang selama ini yang sudah banyak itu kan satuan karya. Kalau unit kegiatan itu berapa unit masih kurang jelas terkait aturannya. Nah, di sini kita akan menekankan ke sana Kak, lebih ke di unit kegiatannya. Itu Kak. Jadi kalau tadi Kak Titis tanya nama kegiatan langsung, mohon maaf belum bisa kami sampaikan. Itu Kak Titis. Baik Kak. Terus nasib pramuka penegak dan pandega yang lain gimana Kak? Katanya Dewan Kerja Daerah ngurusin penegak dan pandega se-Jawa Tengah. Oke, begini Kak, menarik ya. Gimana sih nasibnya? Wah, nasibnya nih. Kalau berbicara nasib ini menarik. Jadi gini Kak, ya betul ya. Kita Dewan Kerja Daerah itu memang secara moral tanggung jawabnya adalah penegak pandega se-Jawa Tengah. Namun secara pola pembinaan kita tentunya tahu ada Dewan Kerja di setiap tingkatan, baik itu ranting, cabang, dan daerah. Dan regulasinya adalah kita memberikan pembinaan atau pola pembinaan itu bisa melalui kegiatan, bisa melalui konsultasi. Jadi kita paham dari Dewan Kerja Daerah, kita turun ke Dewan Kerja Cabang, Dewan Kerja Cabang ke Dewan Kerja Ranting. Kecuali untuk Kusdepan Perti. Udah Perti tanggung jawab dari Dewan Kerja Cabang. Jadi kalau kakak nanya, wah ini peran Dewan Kerja Daerah apa sih? Tadi Kak, kalau kakak memperhatikan di bagian poin pembagian tugas operasional dan konsepsional, itu sudah dijelaskan bahwa memang fungsi di Dewan Kerja Daerah ini dibanding operasional lebih tinggi konsepsional. Kita lebih memiliki aturan-aturan regulasi seperti itu. Bentuk pembinaannya apa? Salah satu bentuknya adalah aturan. Tadi, baik itu PP ataupun aturan-aturan tertentu. Jadi kalau kita bahas Dewan Kerja, kita ada alur regulasinya. Ketika bilang, wah Dewan Kerja Daerah kira ngopo-ngopo gitu. Nah, emang mungkin nyun sewu ada beberapa teman-teman yang memang belum paham juga tupoksi dari setiap tingkatan Dewan Kerja. Tadi dari mulai ranting itu lebih banyak dari operasional, konsepsionalnya dikit, nanti terus naik ke nasional, konsepsionalnya banyak tapi operasional sedikit. Begitu Kak Titis. Berarti kayak DPR ya Kak, DPR aja sekarang turun tangan loh Kak ke desa. Nah, apakah Dewan Kerja Daerah nggak mau turun tangan langsung juga Kak? Kalau DKC-nya nggak aktif dan kalau DKD-nya nggak aktif dan nggak update kegiatan di masa pandemi gini, gimana dong Kak? Ya. Oke, menarik ya ini. Kak Titis dari kuasa mana kalau boleh tahu? Dari Magelang Kak. Oke, Magelang. Terkait wah kalau sama DPR wah nyuwun sewu Kak, nggak sama deh.
DPR itu dibayar loh, Kak. Nah, itu ya. Bedanya Dewan Kerja sama DPR itu, walaupun kita bekerja kan kita nggak digaji, Kak. Kita sama-sama berbakti, namun kalau saya sih bilangnya kita punya tanggung jawab yang berbeda. Wah, kayaknya mungkin ada sebagian orang yang mikir, wah DKN keren, DKD keren. Tapi kita nggak lupa, saya bakal nanggung dosa teman-teman se-Jawa Tengah. Itu konsekuensi di Dewan Kerja. Jadi tadi kalau disamain DPR, kalau dari saya pribadi sih nggak mau, karena DPR dibayar, kita nggak dibayar. Kita di sini bakti, dan ketika tadi bertanya, apa sih yang dilakukan ketika cabang DKC itu kurang aktif? Di sini kita memang ada pembagian pinwheel, teman-teman dibagi DKD dengan jumlah sekian, dibagi ada berapa pinwheel, bentuk pembinaan kita ke cabang seperti itu, Kak. Tidak langsung geruduk semua. Kalau geruduk semua kan kita nanti malah tidak fokus. Kita dibagi PJ pinwheel. Seperti itu. Kak Titis, apa masih kurang jelas? Atau malah jawaban saya dirasa Kak Titis, wah Kak Jo ngelantur jawabnya. Gak apa-apa. Penegak-penegak itu adalah ruhnya diskusi. Itu silakan. Baik, Kak. Nah, pengabdian sebagai pramuka atau bakti kan bisa sampai ke penegak dan pandega yang belum tersentuh. Nah, kira-kira penanggung jawabnya itu menyentuh atau tidak? Terima kasih. Gimana, Kak? Jadi pengabdian sebagai pramuka atau bakti kan bisa sampai ke penegak dan pandega yang belum tersentuh. Nah, kira-kira dari penanggung jawabnya itu sudah menyentuh penegak dan pandega yang belum tersentuh itu atau tidak, Kak? Saya malah maksud Kak Titis itu penegak pandega Nyun Sewu ya, yang bukan tergabung di Dewan Kerja atau gimana, Kak? Karena tadi kan sudah saya jelaskan kalau di Dewan Kerja regulasinya memang seperti itu. Dari Dewan Kerja daerah ke Dewan Kerja cabang, Dewan Kerja cabang ke Dewan Kerja ranting, Dewan Kerja ranting ke Gusepan, kecuali di Kudeperti. Kudeperti nanti maksudnya ke tanggung jawab Dewan Kerja cabang. Juga atau bagaimana yang dimaksud Kak Titis? Halo, Kak Titis. Kira-kira pernah nggak sih dievaluasi pengelolaan Dewan Kerja untuk menyentuh pramuka, penegak, dan pandega se-Jawa Tengah? Dan kira-kira hasil evaluasinya itu apa, Kak? Kalau pernah, tentunya kita ada pertemuan rutin yang membahas terkait laporan dari keadaan-keadaan pinwheel, Kak. Tentunya ada. Kalau evaluasinya, ya kalau saya jabarkan di sini nanti malah menurut saya kurang pas. Lebih baik kita kalau mau membahas ini, kalau boleh tahu lah, maksud Kak Titis itu di pinwheel Kakak atau gimana? Magelang. Atau memang hanya ada sharing-sharing dari teman-teman pinwheel lain atau gimana? Maksud saya nggak cuma di Magelang aja, tapi se-Jawa Tengah, Kak. Oke. Ya seperti itu, Kak. Kalau terkait evaluasi yang bisa kita sampaikan, kita mau coba mungkin dengan beberapa pendekatan baru, atau tadi kita bisa usahakan ketika sudah memungkinkan kita bisa main ke teman-teman di cabang. Seperti itu. Mohon maaf sebentar nih, Kak. Ada lagi atau gimana? Kebetulan Sudah, kalau Kak. jujur. Terima kasih, Oke. Kak. Oke, sama-sama. Ini mohon maaf, ini tadi saya lihat jam 9, jadi kurang fokus. Kebetulan ada agenda podcast saya sama teman-teman. Kebetulan sedang KKN nih, Kak. Mohon maaf banget ya. Silakan kalau ada yang mau diskusikan lagi atau gimana. Oke, baik teman-teman, sebelum diakhiri, udah nggak ada lagi. Ini obrolannya seru ya ternyata. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Cu. Ternyata sedang KKN ternyata.
Selamat menunaikan ibadah KKN. Ya. Ya, sekali lagi terima kasih buat Kak Cu yang telah berbagi pengalamannya selama di Dewan Kerja Daerah dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Sebelum kita akhiri, seperti biasa kita berfoto terlebih dahulu. Monggo buat teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, silakan diaktifkan terlebih dahulu sebelum kita ambil gambar. Oke, baik, sudah siap. Ini yang ambil gambar Kak Ardo apa Kak Adit nih? Kak Ardo apa Kak Adit nih? Oke, Kak Ardo. Baik, saya pandu dari sini. Satu, 2, 3. Baik, sekali lagi boleh? Mungkin dengan gaya yang berbeda. 1, 2, 3. Iya. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Jo, sukses untuk KKN-nya, dan sukses juga untuk kegiatan DKD-nya. Tetap kami tunggu kegiatan-kegiatan selanjutnya.